Selamat pagi, happy Sunday, selamat berhari Minggu. Banyak sekali request masuk ke Twitter gue, Instagram gue tentang review Valencia Barcelona. Sebenarnya gue nggak mau bikin review karena untuk gue ini hal yang biasa banget, ups and down ya. Tapi karena begitu banyak dan juga fans kardus, jadi mari kita menganti karduskan para fans dengan membuat sebuah review Valencia Barca, oke? Kalau lu nggak paham sih nggak ada masalah, tapi tolong fans kardus yang penuh dengan kebencian jangan nyampah di TL gue, oke? Akan gue blok, mending lu diem, lu lihat aja. Karena ibarat ini sebuah rumah yang sudah diporak-porandakan selama 8 tahun, tiba-tiba masuk orang baru di rumah itu, mau direnovasi, 3 match menang tipis dan sekali kalah, langsung heboh, langsung bingung, langsung nyalain ball possession. Namanya tolol kan itu. Maka tolol itu jangan dipupuk, oke? Ini gue jelaskan sekali lagi biar kalian rada pinter dikit. Kalau lu pegang bola, lu tidak akan kebobolan. Itulah intinya ball possession. 1. Kedua, lu mencari celah. Yang bergerak itu bukan bola. Bola itu hanya instrumen. Dengan bergeraknya bola, lawan itu bergerak. Pada saat lawan bergerak, di situ ada celah. Itu harus manfaatkan. Kedua, oke? Pada saat lu mendapatkan bola di area kotak penalti, lu harus meng-create chances, baru ditutup dengan finishing. Nah, 3 faktor itu tidak bisa dilepas. Ball possession, create chances, dan finishing. Tapi fans kardus cuma ngelihat ball possession doang. Tapi nggak masalah, makanya kalian juga namanya fans kardus. Inilah channel ini dengan 100.000 subs akan membantu kalian untuk menganti karduskan, membantu kalian biar lebih smart dikit, oke? Nanti gua akan selipkan datanya di mana lu bisa melihat betapa buruknya Barca dari sisi finishing dan juga end passing. Itulah kenapa tidak terjadi gol. Bahwa terjadi 2 gol kebobolan, untuk gue sih itu bisa terjadi lah. Tapi kalau lu cetak 3 gol kan you still get 3 point. Yang jadi masalah kan lu nggak cetak gol sama sekali. Itu 1 kita bahas. Yang kedua kita juga bahas defense-nya. Gol kedua itu kalau gue bilang di samping salah Umtiti juga Pique yang tidak menutup, memberi ruangan, Roberto yang kepancing oleh lawan masuk ke dalam, oke? Jadi gol itu terjadi berkat kalau gue individual error. Oke, it can happens, ya. Terus kita harus lihat bermain dengan 3-5-2 itu sama sekali tidak gampang, oke? Apalagi lawannya main parkir bis. Kalau lawan 10 orang di depan gawang kan sama sekali nggak gampang. Tapi harus diakui bahwa Valencia memiliki disiplin yang sangat tinggi. Dalam arti kalau mereka keluar, mereka rame-rame keluar, rame-rame ngepres, berapa kali mempersulit Barca. Oke. But that's okay. Kekalahan ini gue bisa menerima lah. Karena ini masih dalam sebuah proses yang masih akan kalah lagi ke depannya. Karena seperti Setien katakan di press conference, ada beberapa pemain tidak bisa menjalankan. Tim ini seperti sebelum-sebelumnya tidak tergantung oleh seorang Messi. Oke? Kolektivitas, bahwa Messi punya peran penting dalam sebuah tim ini wajar. Dimanapun dia bermain, dia punya peran penting. Seperti juga Ronaldo, tapi tidak terlalu tergantung seperti dulu-dulu, ya. Nah, kalau gue bilang tidak tergantung, artinya harus ada 3 pemain tengah yang bisa, atau juga Griezmann yang bisa membantu. Nah, pemain tengah ini nggak ngebantu. Malam ini Vidal main hancur, Arthur main hancur, De Jong main hancur, Busquets pun tidak sebagus kemarin. Setien mengatakan there is too many meaningless passes. Terlalu banyak passing yang gak ada gunanya. That's true, betul.
Ini bukan masalah kiri kanan dan lain-lain. Pada saat lu di press itu kan ada ruang kosong. Lu harus dalam sistem Setien lu harus bisa nggak panik pada saat lu di press. Jangan kayak sebelumnya di press dikit kiri kanan belakang, kiri kanan belakang. Dan itu terlalu banyak dilakukan oleh pemain. Satu, kedua, dan nanti lu bisa lihat terlalu banyak salah passing di sepertiga lapangan lawan. Artinya kalau lu tidak dapat banyak peluang, nggak dapatkan tidak melakukan akurasi passing yang jelas, jeblok juga. Jadi yang bermain bagus itu Ter Stegen sama Messi pun nggak begitu bagus. Bekerja keras iya, passingnya itu banyak nggak akurat juga. Oke. Yang lain pun sama. Jadi apakah salah Setien? Kalau nggak itu ya, gue rasa tidak, sama sekali tidak. Dan dia juga mengatakan ada beberapa pemain tidak paham. Nah, gue udah berkali-kali katakan di klub Liga Inggris ya, pada saat lu bermain dengan sebuah tim, itu nggak bisa 2-3 pemain tidak paham. The whole system nggak jalan ya. Kalau gue ngelihat pemain kayak Sergi Roberto, itu harusnya layak diganti. Kasihlah Semedo peluang. Bahkan untuk musim depan, Pique, Umtiti, Sergi itu geser lah, out. Untuk cadangan masih oke. Sekarang pelan-pelan Setien kan bebenah. Perez sudah digeser. Oke, nanti Dembele kembali lagi, Suarez kembali lagi. Tetap gue optimis bahwa pelan-pelan ini tim akan berjalan. Oke. Bermain dengan 3-5-2, peran De Jong itu terlalu ke depan. Kalau menurut gue nggak tahu apakah itu salah atau tidak. Tapi justru De Jong kuatnya ada di tengah untuk melakukan distribusi passing. Ya. Terus kedua, masih ada beberapa pemain terlalu baik dribbling. Distribusi bola ini harus cepat kalau lu lawan tim parkir bis. Itulah caranya untuk merusak defense. Sekali-sekali long ball, oke, nggak ada masalah. Tapi sirkulasi bola itu harus cepat, nggak cepat. Ansu Fati di press, passing ke belakang. Mau gimana lagi? Dia nggak bisa kemana-mana. Kalau dia mau lewatin ya kalau 1 lawan 1. Di belakang selalu ada satu pemain Valencia yang nge-backup. Susah juga. Jaraknya terlalu jauh. Jadi lini tengah tidak berfungsi sesuai dengan keinginan Setien. Feeling gue dari yang gue lihat. Oke. Terus Griezmann memang belum cocok atau tidak seperti Suarez lah. Karena peran dia kan juga ngebantu defense banyak sekali lah. Jadi ini semua butuh waktu. Cuman dengan sambil berjalannya harusnya defense itu lebih bagus. Kalau lu mau bermain dengan 3 defense, Pique, Umtiti dan si Sergi, nggak ada masalah. That's okay, semua oke untuk membangun serangan. Hanya Busquets harusnya lebih punya peran. Tadi itu Busquets terlalu ke depan, De Jong terlalu ke depan, Arthur terlalu ke depan. Harus ada satu di depan center back yang bisa ngebantu mengantisipasi lah kasarnya, membuat jarak tidak terlalu jauh pada saat diserang balik. Dan berkali-kali tidak diserang balik. Untung penalti nggak masuk. Untung golnya siapa itu center backnya bekas pemain Arsenal itu nggak masuk karena Busquets dengan sinetronnya kedorong. Kalau masuk 3-4-0. Dan gue bilang nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah kalau lu sudah 13-14 bulan ngelatih dan permainannya masih terseok-seok, kalah juga. Nah itu yang jadi masalah. Jadi bukan permainan, yang penting permainannya bagus dulu. Dan lu bisa ngejudge Setien setelah 3 bulan, minimal 3 bulan, baru lu bisa judge. Walaupun tetap butuh waktu lebih banyak. Lu lihat Mourinho sekarang di Spurs, terseok-seok juga. Udah 2 bulan. Apalagi yang baru 3 match, 2-3 minggu kalau nggak salah dia baru in charge. Nggak fair lah. Oke. Jadi kasih Setien kesempatan, dan gue yakin karena sudah melihat terbukti perubahan. Bahwa ada detail-detail yang harus lebih dikuasai pemain. Ini bagian dari proses. Seperti juga Frank Lampard di Chelsea. Seperti juga
beberapa pemain baru yang baru pegang. Tapi beda dengan seorang tim tangga sebelah di Inggris ya, yang sudah 13 bulan terseok-seok tapi fansnya masih mempertahankan. Good luck aja. Thanks for watching.